Halo, saya Yozar Firdaus Amrullah. Saya adalah dosen bahasa Inggris dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang atau biasa dikenal dengan PIP Semarang. PIP Semarang adalah perguruan tinggi vokasi yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan dengan tugas menghasilkan ahli nautika dan ahli teknika yang akan bekerja sebagai pelaut di atas kapal, serta tenaga ahli dalam bidang tata laksana angkutan laut dan kepelabuhan atau disingkat TALK. Di PIP Semarang, saya bertanggung jawab untuk mengajarkan materi bahasa Inggris, khususnya terkait dengan bidang pelayaran, yang termasuk ke dalam English for Specific Purposes. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bahasa Inggris 2 Teori, untuk program studi TALK. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 2 dengan bobot 1 SKS atau durasi pengajaran 50 menit. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan metode pengajaran yang saya lakukan. Bahasa Inggris 2 untuk prodi TALK tentu berbeda dengan General English. Terdapat kosakata atau vocabulary yang maknanya berbeda dengan bahasa Inggris umum. Contohnya adalah kata board. Dalam bahasa Inggris umum, board sebagai kata benda diartikan sebagai papan atau dewan pejabat. Akan tetapi, dalam bahasa Inggris maritim, kata board diartikan sebagai kapal. Contohnya dalam kalimat let's go on board, berarti ayo naik ke kapal. Kemudian, he becomes agent on board, berarti dia bekerja sebagai agen di kapal. Bahasa Inggris untuk prodi TALK tidak secara khusus terkait pada aktivitas pelaut di atas kapal, tetapi juga pada aspek bisnis angkutan lautan dan kepelabuhan dengan materi English for Logistics, dilengkapi materi English for Meetings, English for Business Correspondence, serta English for Presentation. Bahasa Inggris 2 adalah kelanjutan dari Bahasa Inggris 1 yang diajarkan di semester 1. Setelah berfokus untuk mengenal dasar-dasar bahasa Inggris bidang pelayaran dengan materi English for Seafarers, maka pada semester 2 ini taruna-taruni prodi TALK akan lebih banyak belajar tentang bahasa Inggris di bidang logistik. Diharapkan taruna-taruni akan belajar mengenai istilah bahasa Inggris di bidang bisnis pelayaran dan kepelabuhan, operasional logistik dan rantai pasukan, serta mampu menggunakannya untuk berkomunikasi secara baik dalam lisan maupun tertulis. Taruna-taruni diharapkan akan menguasai kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk 1. Menjelaskan pekerjaan yang berkaitan dengan logistik. 2. Menyajikan layanan logistik suatu perusahaan. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan manajemen inventaris dan pengadaan. 4. Membahas tentang efektivitas berbagai moda transportasi. 5. Merencanakan, mengatur, dan memberi saran metode transportasi untuk pengiriman kepada pelanggan. 6. Berpartisipasi dalam komunikasi terkait pengiriman barang. 7. Berpartisipasi dalam komunikasi terkait pergudangan dan penyimpanan. 8. Menangani komunikasi terkait dokumentasi dan keuangan. 9. Memahami dan mengidentifikasi istilah ekspor-impor. 10. Memahami kode International Maritime Dangerous Goods atau IMDG dan The International Ship and Port Facility Security atau ISPS. 11. Memahami konsep dan peraturan terkait Safety of Life at Sea atau SOLAS, serta 12. Memahami konsep dan peraturan terkait Marine Pollution atau MARPOL. Diharapkan taruna-taruni dapat menguasai kemampuan tersebut dalam 14 kali pertemuan. Adapun pokok materi yang dibahas yaitu 1. Introduction to Logistics, 2. Logistics Services, 3. Inventory Management and Procurement, 4. Modes of Transport, 5. Planning and Arranging Transport, 6. Shipping Goods, 7. Warehousing and Storage, dan 8. Documentation and Finance. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengajaran saya dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, atau penyampaian, interaksi, dan penilaian.
Yang pertama adalah delivery atau metode penyampaian mata kuliah. Sebelum memulai topik baru, saya mereview terlebih dahulu materi yang telah dipelajari pada semester sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyegarkan ingatan taruna serta menghubungkan dengan materi baru yang akan diberikan. Dalam perkuliahan, saya menjelaskan materi dengan menggunakan multimodal media atau media pembelajaran yang beragam sebagai variasi agar taruna tidak bosan. Media yang saya gunakan selain teks adalah PowerPoint, video, gambar, serta audio. Saya juga menggunakan media yang otentik seperti dokumen packing list, invoice, serta shipping instructions. Dengan menggunakan media-media tersebut diharapkan taruna mendapatkan gambaran tentang seperti apa pekerjaan terkait bisnis pelayaran dan kepelabuhan, serta membiasakan mereka untuk menangani dokumen yang akan digunakan di tempat kerja di masa yang akan datang. Dengan menggunakan audio yang merupakan suara dari penutur asli bahasa Inggris, diharapkan taruna terbiasa mendengar penggunaan bahasa Inggris dalam berkomunikasi dan mengenal berbagai aksen. Adapun buku yang saya gunakan adalah Professional English for Students of Logistics dan English for Logistics. Buku-buku tersebut kaya akan materi yang bisa digunakan untuk bahan belajar. Tahapan yang kedua adalah interaction. Taruna-taruni PIP Semarang saat ini secara penuh berada di kampus dan tinggal di asrama. Untuk itu, pada proses belajar mengajar saya akan datang langsung ke kelas. Saya senantiasa mendorong para taruna-taruni untuk dapat aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Saya melibatkan mereka dalam proses membaca atau reading, melakukan terjemahan, menemukan kata-kata baru atau vocabulary, serta berlatih soal. Untuk kelas praktik, taruna-taruni didorong untuk melakukan diskusi dengan teman, melaksanakan conversation, role play, maupun juga presentasi. Selain itu, saya juga menggunakan Learning Management System, yaitu Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD PIP Semarang, untuk organisasi materi dan penugasan, sehingga semua materi dan tugas dapat terrecord dengan sistematis. Yang ketiga adalah assessment, yaitu metode untuk melakukan penilaian hasil belajar taruna-taruni, baik di kelas maupun penugasan. Di awal semester, saya akan menginformasikan tentang kontrak perkuliahan serta sistem penilaian yang merupakan kebijakan dari institusi, yaitu 20% tugas, 30% mid semester, serta 50% ujian akhir semester. Adapun mid semester akan dilaksanakan pada minggu ke-8, serta ujian akhir semester pada minggu ke-16. Dengan demikian, taruna-taruni dapat mengatur aktivitas dan waktunya agar berhasil menyelesaikan perkuliahan serta lulus dengan nilai yang memuaskan. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Okay, let me introduce myself. My name is Yozar Firdaus Amrullah. I will be your lecturer for English Theory class for this semester. Jadi saya Yozar yang akan menjadi lecturer atau dosen bahasa Inggris untuk kelas teori semester ini. So we never meet each other before ya. This is our first occasion. Yeah. In the first semester you already studied about maritime English ya. Using Marlins ya. Who is your lecturer in the first semester? And 3 for theory. How about for practical class? Mr. Atifah. Okay. For the theory is with me. For the practice for this semester maybe with other lecturer ya. Okay. So in this semester you will study about English for logistics. So before we start, I would like to know about your attendance ya. Okay, Ahmad Rifki, Andri Syafil, Java, David,
Delvino, Fajar Reza, Farda, Muhammad Akbar, Muhammad Rafli, Muhammad Rizal, Tenis, Venus ya, very good. So -1 ya, because training ceremony activity. Okay. So because this is our first meeting, we will discuss about the study contract ya. Jadi ini pertemuan pertama, kita bahas study contractnya dulu. In here in this method you will get 16 meetings ya. 40 meetings teaching and learning session, and then MICAS in the middle, at the 8 meeting, and then in the 16 meeting you will face the final exam ya. Ini untuk pertemuan kuliahnya 14 meetings ya. Nah, untuk materi utamanya, the main material is about English for Logistics ya. I use this book that is from Yulia Sukalina, Professional English for Students of Logistics ya. Even though this is the main book or main material, you can add another book that you think that suit with this topics ya. Jadi nggak harus hanya ini saja, tapi juga materi lain juga bisa ditambahkan untuk melengkapi ya. And then for the attendance, I would like to fulfill at least 75%. Jadi minimum requirement-nya attendance-nya 75%. Kalau kurang dari itu, you cannot join the exam ya. But I allow you to replace it, to substitute your non attendance ya, absence-nya, ketidakharinya dengan joining another class. Misalkan ini sekarang di today you cannot join me here, but you can join another class, for example class A or class B, because all of class A, B, C, D, E the lecturer is me. Jadi kalian boleh, but you need the permission from the chief and the member of that class, and there is still empty chair atau empty seat ya. Kalau nggak ada empty seatnya berarti nggak bisa. And then if you cannot come to the class, please give me the permit letter. It will be directly you send it to me or via the chief of the class ya. Okay. And then the scoring berarti your attendance, your homework, and then mid-test and final test. Nah, termasuk attendance, activity in the class itu juga termasuk dalam faktor scoringnya. Any questions related with the study contract terkait dengan perkuliahan? Ada pertanyaan? No? No. Okay, if there is no questions, then we agree ya with the study contract. Jadi kita langsung saja ya ke materinya. Oke. Sebuah teks ya, readings ya seperti ini. Ya, ada readingsnya seperti ini. And then we will read it together. Nanti kita akan baca bersama-sama. In each of the text there will be vocabs. Nah, vocabsnya itu silakan you memorize it, you understand it ya. I suggest you to use dictionary, preferably paperback. Kalau bisa sih yang paperback. But if you do not have it, you can use your laptop and access online dictionary. Tapi yang penting kalian you understand it, you memorize it ya. Terus after that, if the time is still available, we will do the exercises. If we cannot do the exercises directly in the meeting, I will give you as homework. Jadi kalau ini nggak mungkin dibahas, nanti kita akan sebagai homework. But I will explain you first how to do the exercise. Nah ini kalau memang nggak bisa dilaksanakan di kelas, because our time is limited into 50 minutes ya. For the theory class only 1 SKS or 50 minutes. Okay? Any questions? If no, then let's read together about the first reading. Okay, anybody want to become volunteer to read the title and the
vocabs? Ada yang mau volunteer? Anyone? Yes? You may raise your hand. Okay, silakan. Yeah? Yeah, just read. Just read. Only the highlighted from the title until the end of the vocab. Yeah. Okay. Yes, your name? Yes. Fahren. Number 7. Fadan. Okay. Fadan. Okay. Fadan, please. Next one, largest. Before reading the text, the meaning of the keyword. The perform, to insert, to increase, to decrease, to cut. Okay, thank you Fadan for the readings. Yeah. So before the reading start, this material already provided you the vocabs ya. Vocabs di sini related with the readings. It is divided into two categories, that is nouns and verbs. For nouns ada kata benda ya. It can be abstract atau non abstract. Kalau abstract berarti kata benda yang invisible, yang nggak terlihat. Tapi kalau non abstract berarti yang terlihat. Nah, for example in here you see goods. What is goods? Ya, baik, barang. Ya, in here kalau good aja without s itu artinya baik, itu bukan noun tapi adjective ya. Nah, kalau goods di sini artinya barang. Okay, because we are here in vocational school, karena kita di sekolah vokasi ya. Jadi sometimes the English that you study is not general English. Sometimes the vocab has different meaning or specific meaning. Nah, contohnya apa? For example, you know the word watch. Watch itu kalau di bahasa Inggris yang general apa? Watch. Nah, jam tangan atau lihat ya. Tapi kalau di bidang maritime English apa? Watch. Ya, belajar. Nah, itu ada sometimes you can find ya words that it has specific meaning. Nah, also in the term of logistics. Kadang di bidang logistik juga sama, nanti di bidang port and shipping kalian sebagai tata laksana itu kadang ada words yang maknanya berbeda dengan yang kalian temukan di general English or daily life ya. Tapi ada juga kadang-kadang words yang tidak ada di general life tapi khusus hanya ada di port and shipping or maritime English. Jadi misalkan kalau orang dengar istilah virus gitu, virus itu kan ya itu kaitannya sama biologi ya. Nah itu juga kalau nanti di port and shipping ada juga, maritime English ada juga. Misalkan kalau di kapal ada bagian-bagiannya apa itu? Port side sama starboard side. Nah itu kan memang istilah yang khusus hanya ada di daratan. Kita nggak mungkin menemukan di tempat lain. Oke. Jadi in here there are nouns here. I want you to read, understand, and also memorize ya. Ini silahkan diingat-ingat. Nanti kalau pas di bacaan kalian akan menemukan. And then next is our verbs. Nah, verbs itu apa? Kata kerja. Kata kerja biasanya untuk apa? What do you use verbs? Ya, activity, event, action ya. Activity, event, action. For example that I'm here in front of you, I teach you. Jadi saya mengajar kalian, I teach cadets, saya mengajar cadets ya. Nah, di sini untuk verb itu biasanya ada, kalau belum gabung dalam kalimat ada to-nya ya. You can soon to handle, to improve, but if it is already being used in sentence, you omit to-nya dihilangkan ya. Nah, bedanya lagi kalau verbs itu terpengaruh dengan time ya. Ada present tense, past tense, dengan present perfect, nanti kan bentuknya berubah menyesuaikan tense-nya. Itu bedanya verbs dengan jenis kata yang lainnya. Oke, I want you also to understand and memorize verbs that related with particulars. Okay, how about is there any questions? Ada pertanyaan? No? I heard that Fadan pronunciation, I think it is almost like native, already good. But sometimes maybe
some students still has difficulty. Kadang-kadang tapi ada juga yang kesulitan dalam mempronounce ke bahasa Inggris. What is the tip? Kira-kira bagaimana? How to pronounce in English like a native? Kira-kira gimana? Ada tipsnya nggak? Nah, ini I will play this word with using Google Translate. Ini kita pakai kata-kata ini dengan menggunakan Google Translate ya. I want you to listen and then repeat. Nah, nanti silahkan didengarkan kemudian di repeat ya. Nah, nanti juga this is for homework, for your homework. I want you to read the text here without studying with Google Translate first. Jadi nanti ini silahkan dibaca apa adanya, bikin video, you make a video and then you send it to me. I will prepare you the Google Drive ya. Nah, after that, please study the pronunciation with Google Translate every day, and then at the end of this week, this is Thursday ya. This is Thursday ya. So at least next Wednesday, I want you to make a video again after you study the pronunciation by Google Translate. Okay, let's listen together and repeat. Ini silahkan dengarkan, kemudian langsung ditirukan ya. Oke, ini agak cepat sih. Search for resources, consumer, consumption, user, profit, producer, storage, retailer, inventory, warehouse, destination, re-engineering, customs, taxes, duties, logistician. Nah, ini one by one ya, nanti biar nggak cepetan. Let's practice together. Goods, logistician, So it's not very hard actually ya to speak or to say words in English as long as you get the example. Jadi sebenarnya bahasa itu nggak susah, yang penting kalian tahu pronunciation aslinya dulu, didengarkan, di listen, dipahami, baru tinggal ditirukan. Jadi don't be affected by the word. Kalau cuma lihat katanya itu mungkin kalian lost kecian gitu kalau mengikuti Indonesia ya. But you need to only listen it and then mimic it, tinggal ditiru saja ya. Oke, untuk nanti untuk yang tugas pertamanya dibaca aja apa adanya, you read it only that you understand, and then after that, after about a week, you make the reading after you study the pronunciation ya. Okay, understood? Okay, then let's go to the readings. Nah, ini kita tadi intro dulu terkait words-nya, sekarang ke baca explain. Nah, untuk yang pertama saya explain dulu, tapi untuk next week kalian yang coba explain ya. You want to volunteer? Ada yang mau volunteer? Ayo, karena di sekolah bukan, just read aloud, and then we will discuss together. Okay, start them again. Okay, and then please go on. Information and other resources, and the differ between the point of origin and the point of consumption in order to meet the logistics, the integration of information, transportation, storage, housing, manufacturing, trade trading, and security. Logistics may have a general focus in both logistics. Okay, even though this is the subject of English, because we are in port and shipping department, we also discuss the material that is related with port and shipping subject ya. So in here we discuss about logistics ya. Nah, logistics ini can be defined as the management of flow of goods. Jadi apa itu yang disebut logistik? Logistik itu adalah suatu pengelolaan. Flow itu apa? Aliran ya, pengelolaan terkait dengan aliran barang, informasi, dan sumber daya lain, energi, dan orang ya.
between di antara point of origin titik asal dan titik konsumsi. Konsumsi itu berarti dinikmati. Konsumsi itu bukan berarti hanya makan atau minum, tapi juga bisa dipakai, digunakan, itu termasuk juga consumption. In order to meet the requirement of consumers, berarti agar bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya. Energy in here, energi itu apa namanya? Coal, petroleum, electricity, ya itu energi ya. Jadi logistik itu bukan hanya soal barang-barang saja, tapi sesuatu yang invisible, people. Nah itu resources itu juga termasuk di dalam logistik. Nah ini yang namanya logistik ini juga involve the integration of information. Itu terkait atau terintegrasi terhubung dengan informasi, transportasi. Transportasi itu termasuk pengiriman atau mendatangkan barang menggunakan kendaraan, that is transportation. Inventory apa inventory? Inventory penyimpanan ya. Inventory penyimpanan itu terkait how to handle it, penyimpanan barang-barang, menatanya, arrange it ya. Warehousing apa? Bergudangan ya. Nah antara inventory sama warehousing itu is related, but not always. Ya, tidak semua inventory itu menggunakan gudang, tapi dalam gudang itu perlu ada inventory, proses penataan ya. Kemudian material handling, material penanganan benda-benda ya. If you want to handle fruit and to handle electronic goods, it will be different. Biasanya beda ya. Kemudian packaging, pengemasan ya, pengemasan. Kemudian security terkait sama keamanan ya. Nah logistik itu terkait internal focus, ada terkait dalam hal internalnya maupun juga eksternalnya, ada yang mempengaruhi dari sisi benda, barang, ada informasi tersebut atau faktor luar yang mempengaruhi. Oke, let's continue to for the next paragraph 2. Ya, sama. Okay, good. How do you like this? Thank you for the reading. Nah, ini kita discuss lebih lanjut terkait dengan logistik tadi. If the company manufactures a product, manufacturers itu apa? Ya, itu terkait dengan pengolahan. Pengolahan itu bisa terkait from the raw materials into intermediate materials or finished product. Jadi, kalau manufaktur itu bisa barang setengah jadi, bisa barang jadi. In this explanation, contohnya ada terkait dengan parts atau bagian-bagian yang purchase from supplier. Nah, benda-benda yang dibeli dari supplier kemudian setelah menjadi produk kemudian sold atau dijual ke customer, ke pelanggan atau pembeli ya. Nah, inilah yang disebut proses-proses saling berhubungan antara hulu ke hilir ini disebut sebagai supply chain atau rantai pasokan ya. Nah, supply chain can be defined as a network of facilities. Jadi yang disebut supply chain itu adalah jaringan fasilitas distribusi. Distribution bisa penyebaran, pengantarannya yang menunjukkan yang menggunakan fungsi dari procurement of material. Nah, procurement mungkin kata baru ya buat kalian. Apa? What is procurement? Procurement itu adalah pengadaan. Nah, pengadaan itu not only about how to buy things ya, or goods, tidak hanya untuk membeli sesuatu, tapi juga proses pemesanan ya, pembelian, pengantaran, yaitu sudah procurement secara keseluruhan ya. And then transformation of the material into intermediate and finished product. Nah, termasuk di dalam supply chain itu juga proses pengubahan dari barang yang mentah ke bisa setengah jadi atau ke barang jadi. Dan selanjutnya ada ke distribution atau pengiriman, pengantaran barang tersebut, produk tersebut ke customer atau konsumen ya. Oke, let's go to the third paragraph. Nah, itu tadi merupakan cuplikan bagaimana saya melaksanakan pembelajaran English for Logistics dengan metode tatap muka secara luring. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.